Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alsyakuta Aquila dengan NIM 225050 111 219 dari kelas E1F Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan LGBT dalam Islam guna memperbaiki nilai akibat kelewatan presensi. Yang pertama, pendahuluan. Lesbian, gay, seksual, dan transgender, atau yang biasa disingkat dan kita ketahui sebagai LGBT, merupakan fenomena yang merebak di era modern sebagai bentuk penyimpangan seks yang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya disebutkan bahwa pendidikan agama Islam yang kurang memadai, karena agama itu jadi fondasi. Kemudian dan pornografi yang sangat mudah terakses semua kalangan. Saat ini LGBT sudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan merusak generasi muda. Salah satu cara efektif untuk mencegah dan melindungi anak dari LGBT adalah dengan pendidikan agama yang merupakan yang melalui pendidikan agama Islam diharapkan anak terutama usia remaja akan menghindarkan dan menjauhkan mereka dari bahaya LGBT. Sehingga dalam hal ini perlu adanya integrasi melalui pendidikan agama Islam dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat yang sangat berpengaruh untuk anak-anak tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan terkait pengertian LGBT menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Swain Gateway. Swain Gateway menyebutkan atau menjelaskan pengertian dari LGBT itu sendiri. Itu berarti suatu bentuk kelompok seksual yang berhubungan dengan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kelompok sosial ini mulai nampak diri pada arus globalisasi yang semakin pesat dengan menyebarkan konten dan berita terhadap dukungan kelompoknya. Kemudian, ahli yang kedua yang menjelaskan terkait pengertian LGBT itu ada Sinyo. Sinyo menyebutkan bahwa LGBT ialah suatu bentuk gerakan terhadap seksual yang ingin diakui dengan mengatasnamakan hak asasi manusia atau HAM dalam berbagai perjalanannya. Langkah ini dilakukan guna menghargai perbedaan pandangan dari banyak pihak terhadap LGBT yang terjadi. Kemudian saya selanjutnya akan menjelaskan terkait hukum Islam yang berhubungan dengan LGBT. Hukum Islam menyebutkan homoseksual antara sesama pria dengan istilah liwat. Sebagai kata yang katanya akar sama dengan akar kata Lut. Pengertian LGBT adalah sebuah singkatan
yang memiliki arti lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender. Yang dijelaskan bahwa lesbian berarti seorang perempuan yang mencintai atau menyukai perempuan. Baik dari segi fisik dari perempuan itu sendiri, ataupun dari segi seksual dan juga spiritualnya. Jadi memang hal ini sangatlah menyimpang, apalagi menyimpang terhadap agama. Dalam KBBI sendiri, LGBT berarti homoseksual, yaitu dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Homoseksualitas dalam Islam adalah topik yang kontroversial dan sensitif. Menurut ajaran Islam, homoseksual dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang secara tegas. Al-Quran dan hadis menyatakan bahwa hubungan seksual antara sesama jenis adalah dosa besar dan dapat mengakibatkan hukuman yang keras. Namun, meskipun homoseksualitas dianggap sebagai dosa dalam Islam, umat Muslim juga diajarkan untuk menghormati hak asasi manusia atau HAM dan tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Oleh karena itu, sebagian besar ulama menekankan pentingnya memperlakukan orang-orang LGBT dengan hormat dan tidak melakukan kekerasan atau diskriminasi terhadap mereka, para penderita mungkin penyakit LGBT itu sendiri. Namun demikian, pandangan tentang homoseksualitas dalam Islam masih menjadi perdebatan di kalangan umat Muslim sendiri. Beberapa kelompok menganjurkan pendekatan yang lebih modern terhadap homoseksualitas, sementara yang lain tetap mempertahankan pandangan konservatif mereka. Dalam kesimpulannya, homoseksualitas dianggap namun demikian, meskipun homoseksualitas dianggap sebagai dosa dalam Islam, umat Muslim diajarkan untuk menghormati hak asasi manusia. Dalam kesimpulannya, homoseksualitas dalam Islam tetap menjadi isu kontroversial yang membutuhkan dialog terbuka dan pemahaman saling menghormati antar semua pihak. Dalam Islam, keempat hal dari LGBT, yakni lesbian, gay, seksual, dan transgender, telah diatur hukum dan penjelasannya sedetail mungkin. Dalam video ceramahnya, Bapak Muhammad Rohmah Rozikin menjelaskan bahwa setiap hal dari LGBT terdapat penjelasan yang sangat jelas bagaimana Islam memandang LGBT serta bukti dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Allah itu mengharapkan LGBT. LGBT dibagi menjadi 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai
lesbian. Singkatan yang pertama, lesbi merupakan perilaku di mana seorang perempuan tertarik kepada sesama jenisnya, yakni perempuan. Lesbian termasuk perbuatan yang diharamkan dalam Islam, sangat diharamkan. Kedua, singkatan yang kedua adalah gay, yakni gay. Gay ialah kaum homoseksual yang mana termasuk perilaku yang haram, bahkan termasuk dosa besar dalam Islam. Ada beberapa dalil yang juga dicontohkan sebagai dalil yang menjelaskan larangan perilaku gay dalam Islam. Dalil yang menjelaskan larangan perilaku dalam Islam yang pertama yaitu surah Al-A'raf ayat 80 yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Hal ini menjelaskan bahwa Allah sangat membenci hubungan homoseksual dan kaum ini muncul untuk pertama kalinya pada kaum zaman Nabi Lut alaihissalam. Singkatan yang ketiga adalah B atau biseksual. Biseksual berarti mereka yang menyukai atau nafsu kepada kedua jenis, baik kepada sesama jenisnya maupun kepada lawan jenisnya. Menurut Rojikin 2017, biseksual akan merujuk pada liwat ataupun sibak. Liwat yang berarti homoseksual dan sibak berarti lesbianisme. Terakhir, singkatan yang terakhir itu T, yang berarti transgender. Transgender berarti mereka yang berperilaku tidak bisa menerima dirinya secara fisik. Mereka merubah ciptaan atau takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja dan dengan alasan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. LGBT merupakan penyimpangan orientasi seksual yang mana terbagi menjadi 4. Allah Subhanahu wa taala melarang keras terkait perilaku LGBT. Selain itu, Rasulullah juga melarang keras kaumnya untuk bertindak LGBT. Mereka merubah ciptaan atau takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja dan dengan alasan yang telah diharamkan. Seperti lelaki merubah menjadi perempuan dan begitu sebaliknya. Dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadis menjelaskan haramnya perilaku LGBT, serta beberapa ulama pun berpendapat yang kesimpulannya tidak ada satupun ulama yang menyetujui akan adanya LGBT. Homoseks merupakan akibat kelainan dalam perkembangan kepribadian seseorang. Istilah kedokteran menyebut homoseks ini sebagai paiderastia, yaitu perbuatan sengaja melalui dubur. Dalam Islam disebut liwat atau amal kaumi Lutin. Perbuatan ini pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lut yang hidup semasa dengan Nabi Ibrahim. Menurut riwayat dari Ibnu Abi Dunya dan dari Taus yang menyatakan bahwa mula-mula kaum Lut itu mendatangi wanita-wanitanya pada duburnya, kemudian mendatangi laki-lakinya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dari LGBT. Sebagaimana dilansir oleh media Republika menyebutkan bahwa LGBT di Indonesia setidaknya sudah ada sejak era 1960-an. Ada yang menyebut dekade 1920-an, namun pendapat paling banyak menyebut fenomena LGBT ini
sudah mulai ada sekitar dekade 60-an. Lalu ia berkembang pada dekade 80-an, 90-an, dan meledak pada era milenium 2000 hingga sekarang. Jadi secara kronologis, perkembangan LGBT ini sesungguhnya telah dimulai sejak era 1960-an. LGBT muncul akibat adanya interaksi terus-menerus antara manusia, baik secara individu ataupun sebagai kelompok, dengan masyarakatnya yang diungkapkan secara sosial melalui berbagai tindakan-tindakan sosial. Proses terbentuknya tindakan LGBT sebagai suatu realitas sosial jadi sangat menarik untuk dikaji. Mereka melibatkan aspek-aspek sosial yang berhubungan secara dialektis dalam interaksi sosial atau individu dalam masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan terkait transvestisme yang ada dalam artikel yang sudah dijelaskan. Transvestisme secara harfiah diartikan sebagai praktik atau perilaku mengadopsi gaya berpakaian atau peran seksual lawan jenis. Hal ini erat kaitannya dengan aktivitas seksual yang hanya bisa dipuaskan jika seseorang mengenakan pakaian tertentu. Transvestisme merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan seksual. Kondisi ini juga disebut dengan istilah parafilia atau parafilia. Seorang bisa dinyatakan mengalami transvestisme saat mengalami gairah seksual yang kuat dan gigih, saat berfantasi, atau saat melakukan cross-dressing. Rasulullah melarang transvestisme dan memerintahkan agar dipertegas jati diri jenis kelamin. Jika laki-laki, jangan berlagak menjadi wanita. Bertingkah seperti wanita, berpakaian seperti wanita, atau membiarkan sifat-sifat kewanitaan menguasai sehingga akan menjadikan banci. Jika perempuan jangan berlagak menjadi lelaki, bertingkah seperti lelaki, berpakaian seperti lelaki, atau membiarkan sifat-sifat kelelakiannya menguasai sehingga menjadi tomboy. Semua praktek transvestisme dilarang baik karena motivasi seksual, spiritual, tradisi, maupun seremonial. Rasulullah melaknat laki-laki yang berpakaian dengan cara pakaian wanita dan wanita yang berpakaian dengan cara berpakaian laki-laki seperti yang diriwayatkan Abu Daud dalam juz 4 halaman 104. Namun, perlu diingat transvestisme berbeda dengan transseksual atau transgender, yaitu kondisi di mana seorang merasa terperangkap di tubuh lawan jenis dan ingin mengubah bentuk tubuh hingga jenis kelamin. Pengidap transvestisme tidak memiliki keinginan untuk mengubah kelamin. Meski begitu, transvestisme tetaplah bentuk dari penyimpangan dan tidak wajar. Dalam kesimpulannya, homoseksualitas dalam Islam tetap menjadi kontroversial dan membutuhkan dialog terbuka serta pemahaman saling menghormati antar satu pihak dengan pihak yang lain. Sekian penjelasan presentasi
mengenai LGBT dalam Islam dari saya gak ada kesalahan dan kekurangan mohon ditambahkan dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.